Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramalana dengan NPM 2255661 nomor 2 dari kelas PSTIA. Di video ini saya akan membahas perintah dasar atau komen dari Linux. Jadi di sini saya sudah memiliki Ubuntu Live Server. Nah, di VirtualBox ini kita pencet Start, lalu kita tunggu. Nah, di sini Ubuntu Live Servernya akan meminta masukan username dan password yang telah dibuat. Di sini username saya ini, kemudian passwordnya itu tidak nampak, tapi bisa kita ketikkan, kemudian di enter. Nah, setelah masuk ke menggunakan akun kita, kita akan mendapat tampilan seperti ini. Di sini saya akan memperagakan komen atau perintah dasar dari Linux. Untuk komen pertama itu ada komen ls. Di komen ls ini digunakan untuk menampilkan daftar bekas dan direktori dari direktori yang sekarang tempat saya berada. Jadi ls, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat kalau di direktori saya sekarang, itu terdapat beberapa, ada berkas, juga ada direktori lainnya. Jadi yang berwarna biru itu adalah direktori dan yang warna putih itu adalah berkas. Nah, di sini saya juga bisa menggunakan komen pwd untuk mengecek posisi saya saat ini. Nah, sekarang saya terlihat di sini itu berada di direktori home/right. Selanjutnya, jika saya ingin masuk ke direktori lainnya, saya bisa menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Nah, jika menggunakan komen ini, itu saya akan kembali satu tingkat di direktori sebelumnya. Saat ini saya berada di home/right. Berarti ketika perintah ini saya jalankan, saya akan berada di home. Dan itu bisa kita cek dari tulisan itu, atau kita bisa mengeceknya dengan komen pwd. Sekarang saya berada di direktori home. Jika saya ingin kembali ke direktori sebelumnya, saya bisa menggunakan komen dengan detail itu, cd spasi eh, direktori yang ingin kita tempati atau kita tukar. Jadi dari home, saya ingin pindah ke right. Maka saya menambahkan di sini /home/right. Nah, di sini bisa kita cek lagi dengan pwd. Sekarang posisi saya di direktori right. Selanjutnya, di dalam direktori right, saya ingin membuat direktori baru. Maka saya dapat menggunakan perintah atau komen mkdir. Ini berarti make directory. Spasi nama direktori yang ingin saya buat. Misalnya hmm, informatika. Nah, di sini saya juga bisa mengecek apakah direktori informatika itu sudah ditambahkan di direktori right dengan cara mengetikkan komen ls. Dan terlihat di situ informatika sudah ditambahkan yang warna biru ini. Selanjutnya, saya juga bisa membuat berkas baru dengan komen touch. Misalnya touch nama saya misalnya Raihan, mau Raihan saja, Raihan. Touch Raihan. Maka ketika saya cek lagi direktori ini dengan perintah ls, terdapat berkas baru bernama Raihan. Selanjutnya, jika saya ingin memindahkan berkas atau menyalin berkas saya ini ke direktori lain, misal saya memindahkan dari Rai ke Home, maka yang saya lakukan itu adalah cp spasi nama berkas yang ingin dipindah, nama berkas atau direktori yang ingin dipindahkan spasi tujuannya. Misalnya saya tulis eh, /home, kita enter. Eh, tidak bisa. Ini sepertinya karena akses akun saya itu tidak
tidak administrator, jadi tidak bisa diakses. Mungkin saya bisa memindahkan ini ke direktori informatika. Sekarang saya ingin mengecek direktori itu. Jadi saya mengetikkan perintah cd spasi home/rai slash informatika. Dan di sini saya cek. Nah, di situ sudah terdapat berkas saya yang tadinya saya salin dan dipindahkan ke direktori ini. Itu berkas dengan nama Raihan. Selanjutnya, jika saya ingin memindahkan berkas ini saya ingin kembali dulu dengan menghentikan perintah cd titik-titik. Dan sekarang saya berada di Rai lagi. Saya misalnya ingin memindahkan file nama berkas ke direktori direktori informatika juga. Perbedaannya dengan tadi, saya di sini ingin melakukan cut atau semacam move. Berbeda dengan komen sebelumnya, itu adalah copy atau menyalin, sehingga di direktori sebelumnya tetap ada dan dia digandakan di direktori lainnya. Di sini saya akan menggunakan command move atau mv spasi. Misalnya saya ingin memindahkan nama underscore bekas ke dalam direktori informatika. Nah, sekarang saya pindahkan dan di enter. Kemudian saya cek lagi di sini. Nah, berkas nama berkas sudah tidak ada lagi di direktori ini. Saya bisa mengeceknya di direktori yang telah saya pindahkan tadi, yaitu di direktori informatika. Maka saya mengetikkan perintah cd spasi home slash slash rai slash informatika. Di sini saya bisa mengecek apakah berkas tadi sudah masuk sini atau belum dengan perintah ls. Nah, sekarang terlihat di sana terdapat dua berkas, yaitu berkas dengan nama nama underscore berkas dan berkas Raihan. Selanjutnya, saya misalnya ingin menghapus berkas, saya ingin menghapus berkas dengan nama berkas. Maka di sini saya ketikkan perintah rm, atau rm ini berarti remove nama berkas, nama underscore berkas. Jika saya cek, di direktori ini sudah tidak ada lagi berkas yang tadinya ada di situ. Jadi komen rm ini juga bisa digunakan untuk menghapus direktori, tidak hanya menghapus berkas. Selanjutnya, saya ingin melampirkan isi berkas dengan cara get, misalnya get Raihan. Tapi karena di sini berkasnya kosong, maka tidak ditampilkan apa-apa. Selanjutnya, more dan less. Misalnya more, sini untuk menampilkan baris-barisnya. Ini kenapa ini? Berdasarkan komen sebelumnya terlihat kalau seperti masih kosong, di ini dapat dilakukan pengguliran halaman. Tapi karena tadi berkasnya masih kosong, tampak di sini kayak cuma ada ikon negasi. Selanjutnya, perintah head dan tail. Misalnya head tidak ditampilkan apa-apa karena memang belum ada isinya. Kemudian tail juga begitu, tidak ada ditampilkan apa-apa. Selanjutnya, saya bisa juga mengubah izin dari berkas dengan komen chmod spasi permission
Sepertinya di sini masih tidak bisa. Selanjutnya saya ingin menampilkan eh, daftar proses yang disingkat dengan PS. Dan di sini terlihat ada beberapa proses yang berjalan. Selanjutnya, untuk menghentikan proses tertentu, saya menggunakan command kill. Hanya kill PID. Perintah kill ini bisa spesifik untuk menghentikan proses tertentu. Kemudian ada DF untuk menampilkan informasi penggunaan disk. Di sini terlihat. Kemudian ada DU, misalnya ini, DU min SH. Jadi ini digunakan untuk menampilkan ruang yang digunakan oleh memori. Jadi masih nol. Selanjutnya di sini saya juga bisa mengecek konfigurasi jaringan saya dengan command if config. Nah, di situ terlihat di sini kayak ada internet saya dengan kode IP 192.168.114 dan ada detail lainnya. Ini detail jaringan yang terhubung dengan saya. Atau juga bisa dengan command if IP spasi addr. Nah, di sini juga tampak. Selanjutnya saya juga bisa melakukan ping terhadap server tertentu. Misalnya saya ingin menggunakan ping ke server Google menggunakan jaringan ini. Maka saya menggunakan ping 8888. Dan di sini terlihat itu kecepatan dari transfer antar jaringan saya ke server Google itu sekitar segitu. Sekitar 19, 20, atau di rata-ratakan mungkin sekitar 20-an. Untuk menghentikan ping ini kita bisa menggunakan tombol Ctrl C di keyboard. Jadi kita gunakan shortcut ini untuk menghentikannya. Nah, selanjutnya saya juga bisa membaca sumber dari internet, misalnya Wiget google.com misalnya. Nah, seperti itu. Eh, Selanjutnya, dengan komen, saya ingin melihat siapa saja yang terhubung dengan server ini. Itu saya bisa menggunakan komen WHO. Kemudian di enter. Di sini terlihat hanya saya sendiri yang terhubung di sini, di server ini. Kemudian komen history kita gunakan untuk mengecek apa saja perintah yang dijalankan di server ini. Nah, di sini terlihat ada banyak perintah yang dijalankan. Nggak bisa dilihat. Ada historinya sampai 115. Selanjutnya, misalnya saya lupa menggunakan komen tertentu. Misal saya lupa ls itu untuk apa gitu. Maka saya di sini bisa menggunakan perintah atau komen man spasi ls. Jadi ini tidak perlu dihafal. Nah, di sini bakal dilihatin nama ls itu list directory. Kemudian sinopsis atau sintaksnya itu is option ls ls option titik-titik file. Dan di sini juga bisa kita keluarkan dengan memencet huruf Q di keyboard. Nah, dia akan kembali lagi ke directory tadi. Selanjutnya, dengan perintah sudo, kita bisa melakukan perintah dengan hak super user atau semacam administratornya. Misalnya sudo ping, nah, jadi di sini kita menggunakan
super akun atau semacam administrator untuk menjalankan perintah tertentu. Selanjutnya, jika saya sudah selesai dengan terminal ini, maka yang saya lakukan adalah saya bisa menggunakan apa namanya command exit. Maka saya akan keluar dari lab server ini. Maksudnya keluar dari server yang saat ini saya jalankan. Nah, dia akan kembali lagi ke tampilan awalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.